terima kasih. Saya akan memaparkan hasil laporan bacaan saya yang berjudul Peperangan Rohani menurut surat Efesus. Yang pertama, latar belakang surat Efesus. Selain menjadi pusat kerajaan Romawi di Asia, kota Efesus di abad pertama juga terkenal dengan kuil untuk menyembah Dewi Diana atau Artemis serta menjadi pusat kegiatan seksual dan okultis. Oleh sebab itu, surat Efesus merupakan salah satu surat yang paling komprehensif dalam membahas tema peperangan rohani. 2.2 Pengajaran surat Efesus tentang peperangan rohani. Menyadari pergumulan yang menghadapi peperangan rohani yang dialami jemaat Efesus setelah ia pergi, Rasul Paulus dalam suratnya mempresentasikan konsep peperangan rohani dalam 3 dimensi, yaitu dimensi pertama, fakta sejarah kemenangan Yesus Kristus secara mutlak atas segala kuasa kegelapan, Efesus 1 ayat 18-21. Keempat ayat ini mengandung beberapa konsep yang penting. Yang pertama, pengharapan. Pengharapan muncul dari mata hati yang terang dan dihubungkan dengan panggilan yang diterima oleh orang percaya. Dalam konteks peperangan rohani, konsep mata hati yang terang dapat dihubungkan dengan 2 Korintus 4 ayat 3-6 yang menyatakan bahwa pekerjaan kuasa kegelapan adalah membutakan, menggelapkan, dan menghalangi mata rohani manusia. Yang kedua, kemuliaan. Alkitab menggunakan istilah betapa kayanya kemuliaan untuk menggambarkan isi pertama dari pengharapan orang percaya. Dalam konteks peperangan rohani, pengharapan untuk mendapatkan kemuliaan dapat ditafsir sebagai sebuah kemenangan yang sudah pasti. Artinya, selagi hidup di dalam dunia, orang-orang percaya memang menghadapi serangan dan gangguan dari kuasa gelap. Yang ketiga, kedahsyatan kuasa Allah. Dengan demikian, kuasa Allah yang dimaksud dalam ayat ini adalah sebuah kekuatan, kemampuan, dan kapabilitas yang luar biasa besar, agung, dan maha dahsyat yang dimiliki Allah untuk menjalankan dan mewujudkan apa yang diinginkannya. Kuasa seperti inilah yang menjadi isi kedua dari pengharapan orang percaya. Kebangkitan Yesus Kristus dapat dilihat dari 2 sudut pandang. Yang pertama merupakan manifestasi dari kuasa Allah atas kematian, dan yang kedua berkaitan dengan konteks peperangan rohani di mana Allah membangkitkan Yesus Kristus agar dapat duduk di sebelah kanan Allah di surga. Dalam konteks peperangan rohani, maknanya dijelaskan oleh Rasul Paulus di ayat ke-21 yang menyatakan bahwa kuasa Yesus Kristus jauh melebihi segala kuasa kegelapan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lewat Efesus 1 ayat 18-21, Rasul Paulus mempresentasikan betapa besar dan dahsyatnya kuasa Allah. Yang selanjutnya, dimensi kedua, sebuah aplikasi terhadap kehidupan baru untuk membuktikan pandangan dunia yang sudah dimenangkan oleh Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 1-10. Efesus 2 ayat 1-10 berbicara tentang transformasi pandangan dunia yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Jalan dunia ini dapat disimpulkan sebagai sebuah pandangan dunia yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menentukan konsep, nilai, dan bentuk kehidupan seseorang. Dengan kata lain, seseorang yang sudah memiliki pandangan dunia yang baru akan memiliki tujuan hidup, konsep hidup, gaya hidup, dan kelakuan yang baru. Yang lama sudah ditinggalkan dan yang baru sudah datang. Perubahan-perubahan tersebut mencakup aspek karakter, moral, kehidupan rohani, hubungan dengan sesama, dan tutur kata. Kenali diri, kenali musuh, gunakan strategi yang tepat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Yesus Kristus dengan kematian dan kebangkitannya telah melepaskan dan membebaskan orang percaya dari pandangan dunia yang lama. Pelepasan dan pembebasan ini telah membawa orang percaya kepada tujuan, arah, dan nilai hidup yang baru, yakni sebuah kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus dan hidup sepadan dengan panggilan Injil. Dan selanjutnya, dimensi ketiga, sebuah strategi menghadapi serangan iblis. Meskipun sudah dikalahkan secara telak, namun masih memiliki sisa-sisa kekuatan untuk menyerang orang percaya, yaitu Efesus 6 ayat 10-20. Efesus 6 ayat 10-20 dipandang sebagai pusat dari pengajaran Rasul Paulus tentang peperangan rohani. Salah satu aspek yang menonjol dari peperangan tersebut tentang peperangan rohani di bagian ini adalah strategi bagi orang percaya untuk menghadapi serangan kuasa kegelapan. Strategi tersebut mengandung beberapa aspek. Yang pertama, mengenali identitas musuh. Kedua, bertahan. Yang ketiga, perlengkapan senjata Allah. Dalam menghadapi serangan kuasa kegelapan, orang percaya tidak akan berhasil bertahan dengan kekuatan sendiri, namun harus bersandar pada kekuatan Allah. Oleh karena itu, Arnold berpendapat bahwa setiap perlengkapan ditampilkan merelevansikan unsur kuasa ilahi. Itu ada 6 peralatan rohani. Yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Yang kedua, baju jirah keadilan. Yang ketiga, kasut kerelaan. Yang keempat, perisai iman. Yang kelima, ketopeng keselamatan. Yang keenam, pedang roh.
Selain menampilkan sebuah daftar 6 perlengkapan senjata Allah sebagai alat pertahanan, Rasul Paulus juga memberikan sebuah tindakan praktikal yang menjadi fondasi penerapan perlengkapan senjata Allah dalam peperangan rohani, yakni berdoa. Berdoa tidak dapat dipandang sebagai perlengkapan senjata yang ketujuh, melainkan lebih sebagai dasar dan sarana untuk mempergunakan keenam perlengkapan senjata. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa lewat Efesus 6 ayat 10-20, Rasul Paulus memperingatkan bahwa meskipun iblis sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus, ia masih memiliki kekuatan dan berusaha menyerang orang percaya dengan sisa-sisa kekuatannya yang masih hebat, khususnya lewat tipu muslihat yang sangat licik. Terima kasih, sekian.